Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Rili, Gembala Sidang. Hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024, saya akan membahas sebuah topik yang berjudul Lidah Seorang Murid. The Tongue of the Learned, yang akan kita ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan yang ke-5. Kita awali dengan doa. Tuhan, kebenaran firman-Mu akan diberitakan dan kebenaran ini pasti memerdekakan kami. Berbicara kepada kami memilih untuk membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman masuk dan menetap di dalam hati kami. Kami bersyukur atas kebenaran yang memerdekakan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita kepada kitab Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Saya bacakan bagi kita sekalian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yang kelima, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Kita lanjutkan dengan dua ayat lagi dari Efesus 4, ayat 29 dan 30. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi kalau kita memperhatikan dari Yesaya 54 sampai 5 ini, dia berbicara tentang lidah seorang murid yang fungsinya itu adalah untuk membangun semangat orang, memberikan semangat baru, bukan meruntuhkan orang, menjatuhkan orang, tapi membangun. Lidah dipakai untuk membangun dari ayat ini. Dan lebih daripada itu dikatakan, ia mempertajam telingaku. Mempertajam untuk apa? Mempertajam untuk mendengar pesan berita yang akan disampaikan, persis seperti apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Segala yang aku katakan kepadamu, kata Yesus, aku dengar dari Bapa yang memperkatakannya kepadaku. Jadi dia mendengar dan kemudian ia persis mengatakan apa yang ia dengar. Nah, saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Dari waktu ke waktu kan kita sering jalan-jalan, mengalami rekreasi, pasar malam, dan kita melihat banyak sekali orang bermain bom-bom kar gitu ya, nabrak-nabrak gitu ya. Selama beberapa menit, para pengunjung menikmati mainan mobil bom-bom kar tersebut. Mereka bermain santai, seenaknya, saling bertabrakan, tapi tidak mencelakakan. Ya, sengaja sih, memang itu jenis permainannya. Sebagian orang Kristen, bermental bom-bom kar dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Seperti itu. Dengan sengaja mereka menggunakan kata-kata kasar untuk melukai perasaan orang lain. Meski memang tidak sampai mencelakakan, tapi ada kalanya mencelakakan orang. Raja Salomo, anak Raja Daud berkata, siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Tertulis dalam Amsal 10 ayat yang ke-9. Siapa menahan bibirnya berakal budi. Namun, Yakobus, saudara Tuhan Yesus berkata, di dalam kitab Yakobus ya, Yakobus 3 yang ke-8, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh dengan racun yang mematikan. Yang paling sulit menurut Yakobus ini adalah menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kita katakan. Sehingga ini menimbulkan efek seperti racun.
Ia mengatakan bahwa dengan lidah kita memuji Allah yang menciptakan lidah, dengan lidah pula kita mengutuk manusia yang diciptakannya. Dalam Yakobus 3 yang ke-9. Nah, kita tidak boleh berpikir bahwa Rasul Paulus dan Yakobus di sini mengirim berita ini bukan kepada orang Kristen, tapi justru berita ini dikirimkan kepada orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus di dalam hal ini. Nah, kita kadang-kadang berpikir kata-kata yang baik itu berasal dari orang Kristen, kata-kata yang jahat itu berasal dari orang non-Kristen. Oh tidak. Di sini Rasul Paulus dan Yakobus justru menjelaskan kepada kita, seringkali ini muncul daripada seorang yang mengenal Kristus, yang melemparkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Untuk menjinakkan lidah, kita butuh pertolongan Allah melalui Roh-Nya yang kudus. Dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-13, Paulus berkata kepada kita sekalian, kita perlu memilih untuk menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran, bukan kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Membangun sifatnya, memberikan harapan kepada orang yang mendengarnya. Kemarin saya mendengar sebuah kesaksian dari anak Tante Top. Tante Top pribadi juga pernah bercerita kepada saya. Dia sering berdoa, dia seorang pendoa. Suatu saat dia mendoakan seseorang dan bertemu dengan orang itu, dia memberitakan, memberikan harapan kepada orang itu. Dan kemudian orang ini bercerita, terima kasih sudah reach out kepada saya. Saya siap-siap mau bunuh diri. Setelah bertemu dengan Tante Top ini, yang membawa harapan baru kepada orang itu di dalam Kristus, ia berhasil menenangkan hati orang ini. Orang itu tidak jadi membunuh dirinya. Ini luar biasa. Beberapa kasus saya dengar seperti ini. Karena ada orang yang reach out kepada orang-orang tertentu melalui doa dan kemudian bertemu dengan orang itu, memberikan sebuah harapan yang baru di dalam Kristus. Ini berkat. Mulai hari ini kita harus memilih untuk menyerahkan tubuh kita, termasuk lidah kita yang sulit dikendalikan berdasarkan kitab Yakobus, sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Tentang persembahan yang hidup ini telah pernah kita bahas tahun yang lalu. Nah, kenapa? Agar dapat dipakai sebagai alat yang membawa kemuliaan bagi nama Allah. Memberikan harapan kepada orang yang mendengarnya. Nah, untuk mengekang lidah ini, kita wajib menyerahkan sepenuhnya kepada kendali Allah melalui Roh-Nya yang kudus. Selain itu, Alkitab juga mencatat api itu, apa itu lidah seorang murid? Dia bertanya, apa sih lidah seorang murid itu seperti apa? What is the tongue of the learned? Maksudnya seperti apa? Nah, dalam nyanyian hamba yang ketiga dari Yesaya, Mesias Israel berbicara tentang misinya yang telah ditetapkan oleh Allah melalui putranya Yesus Kristus ini. Saya mengutip Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, tugas kita itu adalah pada saat kita membaca Alkitab ini mendengarkan pesan berita yang disampaikan kepada kita itu sebenarnya apa. Kita harus mengerti di dalam membaca ayat-ayat ini secara keseluruhannya. Nah, kata yang diterjemahkan sebagai lidah di sini mengacu pada ucapan. Mengacu pada perkataan, kata-kata yang kita pergunakan di dalam bercakap-cakap. Dalam bahasa Ibrani asli dimaksudkan seperti itu. Nah, lidah seorang terpelajar itu secara harfiah berarti ucapan atau perkataan orang-orang yang terpelajar. Peran Mesias yang diberikan Tuhan untuk mendengar dan menyampaikan apa yang Allah Bapa ajarkan kepadanya. Karena Yesus sendiri berkata, apa yang aku katakan ini, aku dengar daripada Bapakku, itulah yang aku katakan kepadamu. Jadi kita wajib mempelajari Alkitab itu dan mengatakan kebenaran seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Yesus adalah hamba yang rendah hati dan patuh kepada perintah Bapa. Hanya menyampaikan apa yang dia dengar dan dia pelajari setiap hari, hari lepas hari.
melalui persekutuan langsung dengan Allah Bapa. Dia menggunakan waktunya bersekutu dengan Bapaknya. Ini sebetulnya teladan yang diberikan kepada kita agar tetap diam di dalam persekutuan dengan Bapa, agar kita mengerti apa yang disampaikannya kepada kita. Hal ini dikatakan dalam Yohanes pasal ke-8 ayat 26. Apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Dunia di sini bukan dunia tempat kita huni, tapi adalah orang-orang, manusia yang ada di dalam dunia ini. Dalam Yohanes 8 ayat 28, 2 ayat setelah itu, Yesus berkata, Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara, ini perkataan Yesus, tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ini fungsi Yesus sebagai yang diutus. Putra yang diutus. Dia yang diutus. Namun sekalipun dia diutus, keilahiannya tidak pernah meninggalkan dia. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Sebagai manusia, dia memberi teladan kepada kita untuk masuk di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, untuk senantiasa berkomunikasi, untuk mendapatkan hikmat dan marifat, untuk memperkatakan sesuai dengan apa yang didengar. Karena itu dia berkata, Aku mempertajam telingaku untuk mendengar, melatih. Telinga seseorang tidak mungkin tajam mendengarkan tanpa melatih. Dan aku memperkatakan apa yang diajarkan kepadaku. Itu lidah seorang murid. Yesus menyerah pada kehendak Bapaknya. Dia membuka telinganya untuk mendengar dan menaati suara Allah Bapa dan menggunakan lidahnya untuk mengucapkan firman Tuhan. Menghabiskan waktu berduaan dengan Bapaknya, berkomunikasi senantiasa dengan Bapaknya. Yesus mencari bimbingan dan merenungkan firman Tuhan dalam Markus 13 ayat 6 dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Markus 1 ayat 35. Dengan cara ini Kristus diberikan lidah seorang murid untuk menyampaikan hikmat ilahi dan penghiburan kepada mereka yang letih lesu. Matius 11 ayat 28 ayat 30. Itu juga yang diajarkan kepada kita. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia membawa sebuah harapan yang baru kepada orang letih lesu. Yesus memberikan teladan sebagai teladan utama bagaimana menjadi seorang pengikut. Bagaimana kita orang Kristen menjadi pengikut Kristus. Nah, beberapa kali saya bertemu dengan orang bertanya, apakah Yesus itu sungguh Tuhan? Kalau dia sungguh Tuhan, kenapa dia harus takluk kepada Allah Bapa? Ini kan sebuah konteks yang menyatakan bahwa dia berbeda, bahwa dia bukan Tuhan. Oh bukan. Dia yang diutus. Dia Allah, tapi dia tidak pernah kehilangan keilahiannya, sekalipun dia 100% manusia, dia juga 100% Allah. Dalam posisi sebagai manusia, dia menaklukkan dirinya sebagai yang diutus kepada si pengutus. Yang diutus takluk kepada si pengutus. Nah, konsep ini diajarkan kepada kita saat dia menjadi manusia, bagaimana manusia itu harus berperilaku. Ini teladan yang diberikan kepada kita. Contoh yang diberikan kepada kita. Di dalam hal ini. Lebih banyak yang dilakukannya itu adalah mengenai perilaku manusia di hari-hari yang mereka lewati. Bukan untuk dia. Dan lantas orang juga bertanya apakah dia berdoa untuk dirinya sendiri. Tidak. Dia memberikan contoh kepada kita. Bagaimana caranya berdoa dalam posisi sebagai seorang yang diutus. Diutus dalam wujud manusia. Sekalipun dia tidak kehilangan keilahiannya ini. Tetap dipertahankan. Namun, dia memberikan teladan. It is more about human being. It is more about sinners. Lebih kepada orang-orang berdosa ini yang diajarkan taat kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus ini. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang letih lesu. Adalah kabar baik Injil yang membawa pengharapan bagi orang-orang yang kehilangan harapan. Dalam Yesaya 61 ayat yang pertama, Mesias menyatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Penjara apa?
penjara diperbudak oleh nafsu, oleh dosa, oleh kemarahan, dan sebagainya ini. Allah sanggup di dalam Yesus Kristus memberikan kemerdekaan. Karena dia mengatakan engkau akan mengenal kemerdekaan, kemerdekaan itu akan memerdekakanmu. Kemerdekaan yang mana? Kemerdekaan yang kita aplikasikan. Tanpa kita mengaplikasikan kebenaran ini, kebenaran itu hanyalah sebuah perkataan. Knowledge, tidak lebih daripada itu. Kebenaran itu, yaitu yang diaplikasikan, itulah yang memerdekakan kita. Seseorang tahu obat itu baik bisa menyembuhkan dia tanpa dia meminum obat, tanpa dia memakan obat itu. Efeknya sama aja seperti orang-orang yang tidak tahu. Sampai dia memakan obat tersebut, baru dapat memberikan efek. Ini yang disebut sebagai kebenaran yang memerdekakan dalam bentuk kebenaran yang diaplikasikan. Lidah orang terpelajar bukan milik mereka yang memperoleh hikmat manusia, bukan. Melainkan milik mereka yang diajar secara ilahi. Hikmat Allah, hikmat ilahi, hikmat yang dari Maha Tinggi. Mulut Mesias seperti pedang yang tajam, kata Alkitab. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun menurut Alkitab. Yang berlindung dalam naungan tangannya. Yesaya 49 ayat kedua. Kita berlindung di dalam kebenaran firman yang menetap dan tidak pernah berubah. Langit bumi berlalu, firman-Nya kekal. Ketika Yesus membuka mulutnya untuk berbicara, pedang roh, yaitu firman Allah, terhunus. Yang sanggup menembus menurut Alkitab, menembus kepada sumsum kita. Dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang jahat. Orang banyak takjub dengan pengajaran Yesus. Karena dia menurut Alkitab mengajar dengan otoritas. Mengajar dengan hikmat. Mengajar dengan kuasa Allah. Ini orang-orang Farisi mengenal juga akan hal ini. Luar biasa. Mereka mengenal tapi mereka tidak mau admit ini. Tidak mau mengakuinya. Mereka membencinya. Karena mereka merasa tersaingi. Yesus adalah Logos. Firman Allah yang hidup. Dia mendengar, mempelajari, berbicara, dan menghayati seluruh pesan Bapa. Dia hayati. Yaitu segala sesuatu yang Bapanya inginkan, ingin sampaikan kepada umat manusia. Yesus hidup di antara kita sebagai Tuhan dalam wujud manusia. Dan dia menyatakan kehendak Allah Bapa itu kepada kita. Kita ingat itu di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman yang bersama dengan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Ayat 14. Dan firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Diam di antara kita. Yaitu Yesus Kristus. Nah seringkali orang melewatkan kesempatan berhenti sejenak untuk merenungkan ini, bahwa Allah yang menjadi manusia itu telah datang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ada di tengah-tengah kita. Kita hanya perlu membuka pintu hati kita, menerima kebenaran ini di dalam Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kepada kita. Dia memberikan harapan yang baru kepada kita, bahwa kita nggak perlu terhilang. Karena itu dia berkata, that none should perish. Bahwa Allah tidak ingin seorang pun binasa. Ini harapan, ini berita baik. Kemudian dia bertanya, dalam kitab Yeremia, apakah Allah itu menginginkan kematian dari seorang fasik? Dia menjawab, oh tidak. Aku lebih ingin melihat orang fasik itu bertobat dan menerima kebenaran Allah yang memerdekakan mereka. Di dalam ini harapan yang diberikan. Apakah kita bisa memberikan harapan ini kepada orang-orang seperti Tante Top ini, orang yang melihat kehidupan ini not worth the living. Tidak berharga lagi untuk dihidupi. Mereka mau bunuh diri. Nah, harapan seperti ini, jika kita berkata-kata pada saat yang tepat, akan membangkitkan semangat itu lagi. Membangunkan semangat baru kepada orang-orang seperti itu. Itu berita baik. Saat pertama kali dipanggil Musa, Musa meragukan kemampuannya menjadi juru bicara Tuhan. Masa iya aku bisa? Musa dalam perkataannya berkata, aku seorang yang tidak peta mulut, katanya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini, tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Keluaran 4 ayat 10. Mencatat ini semuanya. Ini alasan daripada Musa. Namun Tuhan menyaksikan Musa. Meyakinkan Musa. Dia berkata, siapakah dalam Keluaran 4 ayat 11-12 ya, saya bacakan. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku
yakni Tuhan. Oleh sebab itu pergilah, aku Cuy, akan cuy. menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Ini perkataan dari Tuhan di dalam Keluaran 4 ayat 11 sampai 12. Allah yang membuat lidah ini, Allah yang sama menempatkan kata-kata itu di dalam hati manusia untuk diperkatakan, bukan untuk disimpan. Karena kata-kata yang ditempatkan Allah ini jika diperkatakan akan memerdekakan orang yang menerimanya. Membawa harapan yang baru. Iman timbul melalui pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan ini. Ini akan membangkitkan semangat orang itu kembali. Nah, Musa mengembangkan lidah seorang murid dengan berjalan dalam persekutuan yang erat dengan Allah. Bahkan Alkitab mencatat orang yang meek, M-I-E-K, bukan weak. Meek, orang yang lembut banget hati. Itu tentang Musa, Allah berkata. Kalau tentang Ayub, dia berkata, hambaku yang saleh. Ini Tuhan punya bicara, bukan manusia. Nah, Musa mengambil lidah seorang murid dengan berjalan dalam persekutuan Allah ini. Ia belajar terus-menerus mendengarkan suara Tuhan ini. Menghabiskan waktu di hadiratnya. Dan kemudian mengucapkan apa yang Tuhan ajarkan kepadanya untuk dikatakan. Banyak kita lihat dalam kitab Keluaran. Ini tercatat dalam Keluaran pasal yang ke-24 ayat 3, Keluaran 31 ayat 13. Persis seperti yang diajarkan Tuhan, itulah yang diperkatakannya dan itu juga yang dilakukannya di hadapan Firaun. Lidah seorang murid adalah lidah seorang terpelajar. Seorang terpelajar tidak akan mungkin mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Apa yang didengar dari gurunya itu juga yang akan diperkatakannya. Lidah ini terlatih dalam kebenaran, menghasilkan sumber kehidupan. Kebenaran tidak mungkin menghasilkan kematian. Dia membawa harapan yang baru, memberikan semangat, membangkitkan iman. Mereka yang mendengarkan suara Tuhan ini, yang belajar dari firman-Nya, pada hakikatnya mereka yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Mereka bukan hanya sekedar mendengar, tapi mereka tunduk kepada apa yang mereka dengar ini dan secara proaktif melakukan apa yang telah mereka dengar ini untuk diteruskan kepada orang-orang lain. Jadi mereka mendengarkan dia dengan penuh perhatian dan belajar menyampaikan apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka untuk disampaikan kepada orang-orang yang membuka pintu hati mereka untuk mendengarkan. Nah, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat efektif. Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya membuka pintu hati mereka, maksudnya di sini beroleh kasih karunia. Seperti orang yang mau bunuh diri tadi, memperoleh kasih karunia. Firman ini menyentuh hatinya. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia merasakan kasih Allah. Dia bertobat dan membatalkan niat bunuh diri. Sebuah harapan. Pertanyaan berikut yang harus kita bahas adalah apa artinya janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29 yang barusan kita baca. Rasul Paulus ahli dalam mengambil kebenaran doktrinal, doktrin-doktrin yang rumit dan kemudian menguraikannya ke dalam penerapan kehidupan praktis. He simplifies. Dia menyederhanakan doktrin-doktrin yang sulit ini dalam bentuk perkataan-perkataan yang mudah dimengerti dan dapat diaplikasikan. Ini Paulus, seorang yang cerdas. Disinilah kita sampai pada Efesus pasal yang keempat ayat 17 hingga Efesus 5 ayat 21. Waktu kita merenungkan ini kita menemukan ketika Paulus memaparkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kudus seperti Kristus. Kudus di sini atau holy di sini adalah terpisah dari dunia untuk tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Satu hal yang harus kita praktekkan jika kita ingin hidup sesuai dengan panggilan Kristus sebagai hambanya, Paulus menjelaskan adalah yang barusan kita baca, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nasihat Paulus terdengar seperti pepatah lama. Sering kita dengar di Amerika. Jika engkau tidak dapat mengatakan sesuatu yang baik,
Jangan katakan apapun juga. Don't say anything if you cannot say anything good. Itu kan sering kita dengar. Kata Yunani yang dipergunakan di sini adalah sapros, yang diterjemahkan sebagai rusak, tidak bermanfaat, busuk atau kasar. Berarti tidak dalam keadaan baik, rusak atau lapuk, karenanya tidak sehat, buruk, tidak berharga, dan sama sekali tidak berguna. Istilah ini digunakan sebetulnya untuk menggambarkan buah dari pohon yang membusuk, nggak berguna di dalam hal ini. Jika perkataan sapros ini digunakan dalam konteks bahasa yang kita pergunakan dalam berkomunikasi sehari-hari, maka yang dimaksud adalah kata-kata kotor atau bahasa kotor yang tidak membawa faedah yang membangun, tapi memberikan penghinaan, pelecehan, merendahkan orang lain, mengecilkan orang lain, belittling people. Kata-kata kotor yang dimaksudkan di sini adalah ungkapan bahasa yang secara sosial bersifat ofensif, menghina, menistakan, atau merendahkan orang lain, dan orang yang mendengarnya tersakiti. Kata-kata kotor yang digunakan berkaitan erat dengan penghinaan yang dilontarkan terhadap orang lain karena bersifat kasar. Kata-kata itu dipilih memang untuk menyakitkan, tidak sopan, dan dapat menyinggung perasaan orang mendengarnya. Nah, tadi kita mengatakan seorang murid yang terpelajar belajar langsung dari Yesus, maksudnya tidak akan mungkin menggunakan ini. Kenapa? Karena Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Jika kita mengaku orang Kristen, Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Yesus itu baik. Karena Yesus itu baik, kita menjadi baik bukan karena perbuatan baik yang berasal dari kita, tapi karena perbuatan baik Yesus yang baik yang ada di dalam kehidupan kita. Karena itu kata-kata kita pun merupakan kata-kata pilihan untuk disampaikan membangun orang-orang lain yang mendengarnya. Jika kita berbuat baik karena orang-orang lain berbuat baik, jika perbuatan baik orang tersebut kepada kita memudar, maka kita di bawah kontrol yang sama akan berhenti berbuat baik kepada orang tersebut. Tapi jika Kristus yang baik hidup di dalam kehidupan kita, apapun yang dilakukan orang lain, kontrolnya tetap pada Roh Kudus untuk tetap melakukan kebaikan. Ini baik dalam arti yang sesungguhnya. Daripada merendahkan atau menghina orang lain dengan perkataan kita yang tidak berguna ini, sehingga dapat menimbulkan pertengkaran, menimbulkan kemarahan, sakit hati, atau bahkan kepahitan, yang dapat menjauhkan sebuah persahabatan, sebaiknya segala sesuatu yang kita katakan, hendaknya kata-kata yang bersifat membangun, kata-kata yang membawa pengharapan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, ya, sopan dan bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarnya. Seperti magnet, orang-orang akan tertarik jika kita mempergunakan kata-kata tersebut. Sehingga kita menyemangati dan membangun orang yang mendengarnya. Hanya dengan cara itulah kita dapat berjalan dalam kekudusan dan kemurnian Kristus yang senantiasa memilih kata-katanya. Kita lihat kepada orang-orang terbuang, kaum pemungut bea cukai, orang-orang jalanan. Yesus tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang mengecam mereka. Dia membuka tangannya karena mereka sudah cukup tersakiti. Dia memberikan harapan bahwa ada pertobatan yang dapat menyelamatkan mereka semua yang berharap kepada dia. Ini harapan. Tapi dengan orang Farisi yang menganggap dirinya jauh lebih pintar daripada Yesus, ingin berdialog, Yesus hanya mengatakan sebuah perkataan yang menusuk hati. Kamu bagaikan kuburan yang di luarnya dilabur putih, tapi di dalamnya busuk. Hati kamu. Yesus berkata terus terang kepada orang-orang dari jenis golongan yang seperti ini, agar mereka sadar bahwa mereka jangan bermain pintar, tapi mereka harus menaklukkan diri mereka, apalagi adalah sebagai orang-orang guru-guru yang mengajarkan Taurat. Mereka harus melihat itu dari garis sisi kebenaran, bahwa orang-orang lain menerima Taurat itu melalui mereka. Karena itu Yesus berkata juga kepada murid-muridnya, dengarkan apa yang diajarkan orang-orang Farisi karena mereka mengerti hukum Taurat. Tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak membawa kemuliaan bagi nama Allah. Mereka mengecilkan orang lain, mereka menghina orang lain, menganggap diri sendiri yang benar. Alkitab jelas di dalam hal ini, karena itu jangan kita ikut seperti orang demikian, kata Yesus. Tapi pilihlah kata-kata yang membangun, yang dapat mendorong orang untuk dapat mendekat kepada Allah. Yesus mengajarkan bahwa perkataan yang kita ucapkan mengungkapkan apa yang terdapat di dalam hati kita, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius.
pasal yang ke-7, ayat yang ke-17. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan yang tidak baik. Seseorang dapat mengenali sebuah pohon dari buahnya. Jadi Matius 7 ayat 20 mengungkapkan atau memberikan konklusi, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apakah mereka menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan mereka? Ataukah pertobatan ini hanya sekedar pemanis bibir? Lip service. Matius 15 ayat 19 sampai 20 mengajarkan kita, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ayat 20. Itulah yang menajiskan orang. Dengan demikian dari jenis perkataan yang digunakan orang, Alkitab mengajarkan kita bahwa kita sekalian yang mendengarnya dapat mengenali isi hati orang tersebut. Namun kita tidak boleh disesatkan oleh segala macam jenis manipulasi kata-kata manis yang berasal dari hati yang jahat. Semua ini dapat kita kenal dari buah karakter yang ditampilkan orang tersebut. Perkataan apa yang digunakan orang ini? Menjilat misalnya termasuk kategori manipulasi dengan tujuan untuk menyesatkan orang dengan tipu muslihat kata-kata manis yang dilantarkan keluar pada minat yang terkandung dalam hatinya jahat adanya. Karakter penjilat pada umumnya buruk. Matius 12 ayat 35 sampai 37 mengajarkan kepada kita, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya. Yang baik artinya dari hatinya. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Ayat 36. Tetapi aku, kata Yesus, berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang tidak berguna, maksudnya yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Suatu hari nanti, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan di hadapan pengadilan tahta Allah atas setiap kata-kata yang ceroboh dan yang jahat yang keluar daripada mulut kita. Lukas 6 ayat 45 mengatakan apa yang diucapkan mulut kita meluap dari hati kita. Jadi kita bertanggung jawab sepenuhnya untuk tidak mengizinkan segala jenis bentuk kejahatan untuk masuk dan menetap di dalam hati kita dan membuat hati tersebut menjadi tempat tinggal mereka. Kita bertanggung jawab terhadap hal ini. Jika kita tidak bisa mengungkapkan atau mengatakan sesuatu yang membangun, lebih baik kita tidak mengatakan apapun juga. Yakobus juga menekankan pengaruh perkataan kita terhadap kebaikan atau kejahatan. Memberkati atau mengutuk. Menyembuhkan atau membinasakan. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Salomo dalam Amsal 4 ayat 24 menasihati kita sekalian. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Dalam Amsal kata-kata yang keluar dari mulut kita mengungkapkan tabiat kita itu sendiri, karakter kita. Amsal 15 ayat 2 misalnya mengatakan lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, lidah seorang murid tadi dikatakan. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Lagi dalam Amsal 12 ayat yang ke-6. Perkataan orang fasik mengadang darah. Artinya menghancurkan, membinasakan orang. Pengen sekali lihat orang lain sengsara, hancur, mati. Tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Artinya membangun, memberikan pengharapan. Ya. Kata-kata yang tidak baik mencerminkan kebusukan dalam hati. Dalam hati siapa? Dalam hati orang yang mengucapkan dan memilih kata-kata tersebut. Yang dapat menghancurkan orang lain. Sedangkan kata-kata yang penuh dengan kasih sayang mengungkapkan hati yang menginginkan Tuhan yang dapat menghasilkan kebaikan, pengharapan, dan pada akhirnya memberikan kehidupan yang lebih baik.
bagi orang menerimanya. Kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan kata-kata adalah anugerah Tuhan. Itu hikmat yang Tuhan berikan yang tak ternilai harganya dan penuh dengan kuasa yang dapat merubah kehidupan seseorang. Sebagai satu-satunya makhluk yang Dia Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya, berbicara adalah salah satu cara kita mencerminkan keserupaan kita dengan Allah. Tentang malaikat, Allah tidak mengatakan bahwa dia diciptakan segambar serupa dengan Allah itu sendiri. Tentang manusia, Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Tuhan berfirman agar alam semesta jadi, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka kata-kata kita pun dapat dipakai untuk membangun semangat, menghidupkan dan mengairi jiwa yang kering. Karena mulut orang benar berdasarkan Amsal 10 ayat yang ke-11 adalah sumber kehidupan. Saya pernah mendengarkan pengajaran dan ini jangan diikuti. Karena kita menurut pengkhotbah itu diciptakan segambar serupa dengan Allah, Allah menciptakan dengan kata-katanya, kita juga dapat menciptakan seperti Allah menciptakan. Enggak benar. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan seperti Allah menciptakan. Itu sebuah pengajaran yang tidak benar. Yang benar itu adalah kata-kata kita itu mengandung kuasa untuk merubah kehidupan orang-orang. Karena kata-kata yang kita pergunakan itu berasal daripada Alkitab. Itu kata-kata Tuhan. Firman Tuhan. Karena itu kita tidak boleh klaim sesuatu saat sesuatu terjadi di dalam kehidupan orang tersebut yang membangkitkan semangatnya, bahwa itu berasal dari kita. Oh bukan, itu berasal daripada Allah. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah itu. Amsal 18 ayat 21 mengingatkan kita bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita melihat juga di dalam Galatia 6 ayat 6 sampai 9, pada akhirnya dikatakan jangan jemu berbuat baik. Karena pada akhirnya kita juga akan menuai kembali apa yang kita lakukan, termasuk perkataan. Perkataan seperti apa yang kita ucapkan, yang kita taburkan di dalam kehidupan orang lain, akan kita tuai kembali. Karena itu kita harus sangat berhati-hati di dalam memilih kata-kata yang akan kita pergunakan dan dipergunakan semata-mata hanya untuk membangun orang-orang yang mendengarnya yang dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sampai menghancurkan nama Tuhan karena kata-kata tersebut bersifat mengutuki. Tentang berkat dan kutuk ini, Alkitab mengingatkan kita secara jelas. Kepada Abraham, ia berkata, barang siapa memberkati engkau Abraham, mereka akan diberkati. Barang siapa mengutuki engkau Abraham, mereka akan dikutuki. Ini aliran ini mengalir terus kepada bangsa Israel dan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Karena itu kita harus memilih kata-kata kita, jangan sampai kita mengutuki orang lain. Ketika kita biarkan perkataan kita selalu ramah, penuh kasih sayang, tidak ambar, tapi bersifat membangun dan membawa pengharapan yang dapat memuliakan Tuhan, maka kata-kata ini akan memiliki daya tarik untuk mendekatkan orang kepada Kristus. Orang kepengen tahu rahasianya di mana. Jika kita benar-benar ingin menjalani kehidupan yang tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah, karena kita merepresentasikan Allah dan Alkitab mencatat kita sebagai duta-duta. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, kata Alkitab. Dan sesaat ini, maka kita memiliki kewajiban untuk membuat sebuah perbedaan dalam mempergunakan kata-kata kita. Yang kita tampilkan sebagai gaya hidup kita. Di dalam hal ini. Itu menjadi sebuah kebudayaan. Saya banyak membaca tentang kebudayaan orang Jepang. Orang Jepang nggak bisa melihat kotor. Mereka siap rela turun tangan membersihkan. Dalam pertandingan olahraga yang kita lihat terjadi di Indonesia juga, mereka bersihkan. Mereka melakukan segala sesuatu. Itu membudaya di dalam kehidupan mereka. Nggak ada orang yang suruh. Membudaya. Membudaya melakukan kebersihan. Membudaya melakukan kebaikan. Apakah kita sebagai orang Kristen dapat membudayakan perkataan Kristus, kebaikan Kristus ini yang kita tampilkan sebagai lifestyle kita di dalam kehidupan kita sendiri. Jika itu terjadi, itu membudaya di dalam kehidupan kita. Jadi tanpa disuruh, kita secara proaktif melakukan ini. Kita dapat meminta Tuhan untuk mengubah hati kita, sehingga hati kita dipenuhi
oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kata-kata kotor tidak keluar dari mulut kita. Kita akan berdoa, memohon Tuhan untuk mentahirkan hati kita dan memperbaharui batin kita ini dengan roh Tuhan yang teguh. Itu Mazmur 51 ayat 10. Roh Tuhan ini akan melawat kita, memberi kekuatan kepada roh kita ini. Sehingga kita dapat berdiri teguh menurut Alkitab di tengah-tengah angkatan yang bengkok untuk membuat sebuah perbedaan. Untuk tidak menjadi sama dengan mereka, mengungkapkan kata-kata yang kotor untuk menghina orang-orang lain. Nggak ikut-ikutan istilahnya di dalam hal ini. Ya, artinya kita berani keluar daripada bandwagon itu. Apapun yang ada di dalam kelompok orang ini, kita berani menarik diri kita membuat sebuah perbedaan. Sehingga apa yang kita lakukan ini sungguh-sungguh dapat mempermuliakan Tuhan. Dan Tuhan berkenan banget akan kebenaran dalam batin kita. Dan memberikan hikmat yang lebih lagi kepada kita. Sehingga kita dapat hidup benar di hadapan Tuhan itu. Saat kita mencari transformasi batin. Transformasi batin. Roh Kudus akan memenuhi hati kita dengan ketulusan, kasih, dan kebenaran Kristus. Sehingga hanya apa yang baik, bermanfaat, dan membangun serta berkenan kepada Allah yang keluar dari mulut kita. Nah, jika ingin belajar lebih lanjut, kita dapat memikirkan tentang Filipi 4 ayat 8 yang dimulai. Pada akhirnya, saudara-saudara, pikirkanlah. Pikirkan itu adalah sebuah kata kerja aktif. Segala sesuatu yang baik yang berasal dari atas. Dan sebagainya itu. Jadi pada waktu kita mulai memasukkan perkataan-perkataan firman, karena dikatakan segala yang baik yang berasal dari atas. Kita pikirkan, kita renungkan, kita masukkan ke dalam hati kita. Transformasi ini terjadi. Sehingga apa yang keluar dari hati kita ini, yaitu firman Allah, tercetus dalam bentuk kata-kata yang membawa pengharapan bagi orang-orang yang mendengarnya. Kita dapat memformulasikan tanpa mengatakan Alkitab berkata. Kita nggak perlu ucapkan itu. Tapi kita dapat mempergunakan ayat Alkitab dalam bahasa sehari-hari. Sehingga orang-orang yang mendengarnya tidak mengetahui bahwa kita sedang mengutip Alkitab. Tapi mereka merasakan ini adalah sebuah kebenaran yang memerdekakan mereka yang kita sampaikan untuk membangun semangat mereka yang letih lesu. Yakobus 3 yang ke-6 mengingatkan kita bahwa lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sehingga ia dinyalakan oleh api neraka. Kesombongan. Kata-kata yang merendahkan orang lain. Klaim kebenaran bagi diri sendiri. Ini kata-kata yang seperti demikian. Meruntuhkan persahabatan. Apa maksudnya? Lidah pun adalah api yang dikatakan Yakobus pasal yang ketiga dan yang ke-6. Yakobus di sini, penulis Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus, bukan Rasul Yakobus. Sekalipun saudara Tuhan Yesus itu pada akhirnya menjadi Rasul juga. Yakobus 3 yang ke-6 mengibaratkan lidah kita seperti api. Untuk memahami metafora ini dalam konteksnya, diam dalam konteksnya, kita perlu memulai dengan ayat yang ke-5. Dikatakan dalam Yakobus 3 yang ke-5. Demikian juga lidah. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Api dapat bersifat konstruktif, namun api juga dapat bersifat destruktif, tergantung pada pengendaliannya, kegunaannya. Begitupun dengan lidah. Bagaimana cara kita mempergunakan lidah ini? Dalam arti bagaimana cara kita mempergunakan kata-kata, ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan kita. Apakah sifatnya membakar dan membuat perkelahian, permusuhan, permecah belahan? Atau kan kata-kata ini mempersatukan, menjembatani ketegangan yang ada sehingga meneduhkan sifatnya. Semua tergantung daripada kita. Api adalah suatu anugerah besar atau bahkan yang terbesar yang Tuhan anugerahkan bagi seluruh umat manusia. Dengan api kita dapat memasak makanan, kita dapat memanaskan rumah kita, menghangatkan tubuh kita, bahkan membakar sampah yang dapat membuat kita kewalahan misalnya. Demikian pula karunia berbicara mempunyai manfaat yang besar. Tergantung bagaimana cara kita mempergunakan kata-kata yang akan kita sampaikan. Dengan lidah, kita menyampaikan informasi
yang sangat berguna. Kita dapat mengungkapkan kasih sayang, memberikan kata-kata yang membawa pengharapan, dan memuji Tuhan yang membawa kemuliaan bagi kebesaran namanya. Lidah yang tidak terkendali dapat menyampaikan maksud saya, lidah yang terkendali dapat menyampaikan kata-kata yang mengandung kehidupan, kata-kata kebenaran yang memerdekakan kepada orang-orang yang mendengarnya, dapat memberikan disiplin kepada anak-anak yang kita asuh, dan mentransfer hikmat yang Tuhan berikan kepada kita karena kita memiliki lidah seorang murid. Dengan itu kita mengajarkan kebenaran-kebenaran dan kita memiliki murid-murid lain yang akan berperilaku sesuai dengan teladan yang kita berikan. Jangan sampai kita hanya sekedar mengajar tanpa mengalami atau melakukan, mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Namun seperti api yang melampaui batas, melebar, meluas, lidah pun dapat juga menimbulkan kerusakan yang besar dengan melemparkan keluar kata-kata yang merusak, adu domba, menghancurkan hubungan orang atau kita dengan sesama manusia. Yakobus 3 9-10 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Lidah yang tidak terkendali dan meruntuhkan harga diri, menghancurkan hubungan, dan memerintahkan pelaksanaan rencana yang jahat. Ini lidah yang tidak baik. Bagaikan api di rumput yang tertiup angin secara tiba-tiba. Kata-kata kita bisa lepas landas, menyebar jauh dan luas dengan cara yang tidak pernah dapat kita bayangkan. Fitnah, makian, dan kebohongan adalah gejala lidah api. Apapun usaha kita untuk menarik kata-kata tersebut, tidak ada suatu kuasa apapun yang dapat menarik kembali kata-kata yang sudah menimbulkan bekas di dalam hati orang mendengarnya. Kita hanya perlu menyaksikan cepatnya penyebaran desas-desus, hoax yang memalukan untuk melihat bahwa lidah itu seperti api. Berapa cepatnya itu? Cepat banget. Sekarang ada teknologi yang melakukan itu. Yakobus 3:8 memperingatkan bahwa api lidah mudah sekali disulut dan menyebabkan tidak terkendalikan. Gampang. Kita bisa lihat di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jadi apa yang akan kita lakukan kalau lidah tidak bisa dijinakkan? Bagaimana cara kita mengendalikannya? Nah, dalam Galatia 5 ayat 22-23 diberikan jalannya. Buah roh mencakup pengendalian diri, yang merupakan hal yang kita perlukan untuk memadamkan api lidah. Kolose 4 yang ke-6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa, artinya selalu penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada tiap-tiap orang. Nah, ketika kita menganggap anggota tubuh kita sebagai alat kebenaran, Roma 6 ayat ke-13, kita tahu bahwa lidah kita adalah milik Tuhan yang harus kita persembahkan juga kepada Tuhan. Karena lidah ini, sekalipun anggota tubuh yang kecil, juga diciptakan oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan tertentu, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan pada saat Ia menciptakan lidah tersebut. Perkataan yang pahit, perkataan yang penuh kebencian, perkataan kotor, penghinaan, pelecehan, harus disalibkan bersamaan dengan daging kita. Atau perkataan yang mendominasikan, yang memiliki dominasi di dalam kehidupan kita, harus kita selidiki lebih jauh. Apakah perkataan-perkataan yang mendominasi hati kita itu perkataan yang benar, yang tulus, yang membangun, yang dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, atau sesuatu yang menghancurkan kehidupan orang lain, yang dapat mempermalukan nama Allah yang kita sembah. Kita harus tahu tentang hal ini. Karena itu kita perlu mempelajari yang tadi saya katakan Filipi 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudara, jika segala sesuatunya ini sudah selesai, ini loh coba akhirnya ini yang beruntung, ini yang berguna. Pikirkanlah secara aktif, kata Alkitab.
segala sesuatu yang berasal dari atas. Di mana kebenaran itu terdapat. Daging kita tidak mempunyai kuasa untuk menjinakkan lidah. Hanya Roh Kudus yang dapat menjinakkan ini. Karena itu kita harus menyerahkan semua ini kepada pimpinan Roh Kudus. Apapun pemberian baik yang Tuhan ciptakan, setan dapat memutarbalikkannya. Lidah adalah salah satu area yang telah dirusak. Dirusak siapa? Dirusak oleh setan. Sejak di Taman Eden kita melihat demi manusia tersebut memakan buah yang oleh Tuhan dilarang, mereka lantas dapat berkelit lidah. Kita lihat ini. Tadinya nggak ada sesuatu seperti itu. Itu terjadi setelah mereka makan buah. Ya, binatang ini yang suruh, wanita itu yang suruh, dan sebagainya. Berkelit, tidak ada yang ingin mengambil tanggung jawab di dalam hal ini. Perubahan hanya terjadi pada saat orang menerima bahwa kesalahan itu miliknya, tanggung jawabnya. Hanya orang yang memiliki ini yang berani admit, berani mengakui itu kesalahan dia yang dapat membuat perubahan. Selama kesalahan itu ditolak kepada orang lain yang kepadanya kita tolak itu menurut pikiran kita yang bertanggung jawab untuk membuat perubahan. Nah, kita makin celaka jika kita berperilaku seperti itu. Makin jauh terpisah daripada Allah itu sendiri. Lidah adalah salah satu area, saya katakan, yang telah dirusak oleh Tuhan. Karena itu kita harus mengembalikan lidah ini seperti fungsi awalnya, yaitu untuk bersekutu dengan Allah, untuk memuliakan Tuhan dalam bentuk puji-pujian. Yakobus 3 yang ke-6. Kita menentang upaya jahat setan untuk menghancurkan kehidupan kita dan kehidupan orang lain melalui lidah kita ketika kita menyerahkan diri kita kepada ketuhanan Yesus. Sehingga kata-kata kita dapat berubah. Kata-kata yang membawa harapan ini tadi. Kita dapat mempersembahkan diri kita setiap hari sebagai korban yang hidup. Roma 12 ayat yang pertama. Dan kita dapat secara khusus berfokus untuk memberikan lidah kita kepada Tuhan. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Ditulis oleh Raja Daud. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Dia menyerahkan ini kepada Tuhan. Agar dia dapat mengontrol lidahnya sebelum kata-kata tersebut meninggalkan mulutnya. Kita dapat memohon kepada Tuhan yang membuat kita lebih sadar akan kata-kata yang kita ucapkan, yang akan kita pergunakan, dan segera bertobat dari komentar apapun yang tidak menghormati Tuhan karena dapat menghancurkan kehidupan orang lain. Lidah kita diibaratkan bagaikan api ketika kita menggunakan kata-kata tersebut untuk menghangatkan hati, menyebarkan kebenaran, dan menghancurkan kebohongan. Tapi jika api tersebut membesar yang dikatakan Alkitab dapat membakar hutan, kita tidak menempatkan kata-kata yang appropriate, kata-kata yang benar, tapi melimpahkan kata-kata yang lebih banyak ke arah fitnah, pemutarbalikan fakta, merendahkan orang, melecehkan orang, dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan dan dapat membakar hutan, mencelakakan kehidupan orang banyak. Untuk menjaga lidah kita tetap terkendali, kita dapat memulai setiap hari dengan doa yang dipanjatkan Daud. Dia dalam Mazmur 19 ayat yang ke-14. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ini doa Raja Daud. Mengapa begitu sulit untuk menjinakkan lidah? Pertanyaan berikut yang harus kita jawab juga. Konsep menjinakkan lidah ditemukan dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga, di mana Allah menyatakan melalui Rasul Yakobus bahwa tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Yakobus 3 yang ke-8. Pembahasan panjang lebar tentang lidah dalam bab ini sangat meyakinkan dan sangat mencerahkan. Kita harus baca pelan-pelan beberapa kali. Yakobus 3 ini untuk dapat mengerti isi hati Tuhan tentang ini. Di antara hal-hal yang diungkapkan pasal ini tentang lidah, ia adalah bagian yang terkecil dari tubuh. Tetapi ia dapat membegahkan diri dalam ayat 5. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan dapat mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan. Roda kehidupan kita. Sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka dalam ayat 6. Lidah adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan dalam ayat yang ke-8. Kalau begitu,
Apakah mengherankan jika Allah menyatakan bahwa menjinakkan lidah itu mustahil? Yakobus 3:8. Rasul Paulus pun dalam hal ini struggle dia. Bergulat dia. Apa yang baik yang ingin aku lakukan, tidak aku lakukan. Yang jahat yang aku benci justru itu aku lakukan. Kata-kata kita sebagaimana? Bisa nggak istilah orang di Amerika sini bite your tongue? Bite your tongue menimbulkan rasa sakit. Menahan kata-kata tersebut. Itu godaan yang terbesar. Godaan terbesar adalah untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak harus kita ucapkan pada kesempatan yang sangat menggoda. Karena hati kita tidak tentram. Kita ingin membalas dengan kata-kata yang lebih menyakitkan. Ketika Adam berdosa, Allah memperhitungkan dosa itu kepada umat manusia. Dari Adam dan garis keturunan berikutnya yang lahir setelah Adam. Setelah manusia dilahirkan dengan hati yang jahat, setiap manusia setelah Adam dilahirkan dengan hati yang jahat dan sifat berdosa. Tertulis dalam Roma 3 ayat 10 sampai 18. Jadi setelah Adam, setiap manusia yang dilahirkan dengan hati yang jahat ini. Bisa merubah-rubah kebenaran. Dan untuk membenarkan diri, tidak segan-segannya menyampaikan sebuah kebohongan. Yang tersembunyi di dalam diri kita masing-masing adalah manipulasi, kebencian, kepahitan, iri hati, serta kesombongan. Dan melalui lidah, kita memiliki kecenderungan untuk melemparkan kata-kata yang dapat merusak, kata-kata yang menyerang, menyakiti, memfitnah, menghina, dan seringkali kita melakukan hal ini atas dasar dorongan setan. Karena lidah kita dinyalakan oleh api neraka berdasarkan Yakobus 3 dan ke-6. Api neraka menyalakan ini. Karena itu kita harus bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan kata-kata yang tidak membangun. Kita sering melihat hal ini di antara orang-orang yang tidak kita kenal di jalanan. Berapa sering kita lagi berjalan dengar kata-kata yang kurang enak didengar di telinga. Bahkan di antara sahabat, saudara kandung, dan yang terburuk adalah di antara suami dan istri. Orang-orang lain, orang-orang yang selain mengenal kasih Tuhan Yesus, seharusnya mempunyai kasih yang paling besar terhadap satu sama lain. Tapi justru mempergunakan lidah mereka untuk menyakiti dan merendahkan satu dengan yang lainnya. Efesus 5, 22-23. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjinakkan lidah ini? Jika Tuhan menyatakan bahwa tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, bagaimana kita dapat melakukannya? Apa yang harus kita mulai lakukan? Meskipun banyak orang berhenti merokok atau minum alkohol karena willpower, kemauan kekuatan manusia, masalah hati dan lidah tidak dapat diselesaikan dengan willpower, dengan kehendak manusia, dengan kekuatan manusia. Dibutuhkan kuasa Kristus yang telah bangkit di dalam diri kita untuk mengendalikan lidah. Dan kuasa itu hanya tersedia bagi mereka yang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Yesus waktu ditantang Herodes tidak bergeming, tidak melakukan apapun, tidak menjawab. Seringkali dikatakan ia seperti domba yang keluh lidahnya. Ia tidak membalas sekalipun dia bisa. Seperti banyak hal dalam hidup, bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Matius 19, ayat 26. Hanya ada satu yang mampu mengendalikan lidah. Hanya dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, kita dapat berharap untuk mengendalikan lidah kita dengan berserah sepenuhnya. Roh Kudus menyadarkan kita ketika kita berbuat dosa dengan bibir kita. Dan keyakinan itu mendorong kita untuk bertobat dan berdoa agar kita lebih lagi dipenuhi dan kontrol oleh Roh Kudus sehingga kita dapat menghindari dosa lebih lanjut. Ketika kita berpegang teguh pada Tuhan dan berserah diri kepada kehendak-Nya dalam ketaatan penuh, artinya melakukan, Dia semakin mengendalikan kita, lidah kita di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Closing statement saya, kesimpulan saya seperti ini. Mengontrol lidah dengan usaha kita sendiri tanpa Roh Kudus adalah hal yang sia-sia. Di bawah pimpinan Roh Kudus kita dimampukan untuk mempergunakan kata-kata kita yang bersifat membangun, yang membawa pengharapan. Sehingga pada waktu kata-kata itu kita ucapkan
Dan mereka yang mendengar menerimanya akan membuat perubahan, pengharapan di dalam kehidupan mereka. Namun tanpa bantuan Roh Kudus, usaha kita ini sia-sia. Karena seringkali kita ingin mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya kita ucapkan, justru kita ucapkan dan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Dan pada akhirnya kita wajib menyerahkan termasuk lidah kita ke dalam kontrol daripada Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara, firman-Mu telah disampaikan. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami, menaungi kami dalam kasih-Nya, menuntun setiap langkah kami, sehingga kami sampai di tempat di mana Tuhan inginkan kami berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan membuat engkau naik dan tidak turun. Diberkatilah engkau pada saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil dan engkau akan mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Dan biarlah pada saat ini kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hikmat dan marifat daripada Allah Bapa yang menuntun kita sampai kita bertemu muka dengan Yesus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus beserta kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita supaya percaya kepadanya. Seluruh umat Tuhan yang percaya menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.